Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang buaya bawa balita yang viral. Video kedua adalah tentang daging kulit. Video ketiga adalah tentang kisah biksu Teach Kwang Duch. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang viral di berbagai media sosial, dimana baru-baru ini viral video seekor buaya yang membawa jasad seorang balita. Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Video tersebut menayangkan rekaman saat seekor buaya mengantarkan jasad seorang balita yang tewas akibat tenggelam ke pinggir sungai, viral di berbagai media sosial. Berikut beberapa fakta yang dihimpun dari video tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kalimantan Utara, Melkianus Kota, mengatakan tubuh balita yang dibawa masih utuh dan tidak ada bagian yang tenggelam atau tercabik-cabik oleh buaya tersebut. Namun demikian, balita berusia 4 tahun yang diketahui bernama Muhammad Ziyad Wijaya itu dipastikan meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah duka. Menurut Melkianus, sebelum ditemukan meninggal dunia dan dibawa buaya, korban sempat dilaporkan hilang pada Rabu 18 Januari 2023. Sebelum hilang, korban diketahui tengah bermain di belakang rumahnya yang langsung berbatasan dengan perairan Muara Jawa. Kemudian lanjut dia, pukul 15.00 WITA, korban sudah tidak terlihat lagi di belakang rumahnya. Namun mainan korban masih berada di tempat terakhir korban terlihat. Badan Riset dan Inovasi Nasional Amir Ma'ruf mengatakan peristiwa buaya mengantar jasad memang memungkinkan untuk terjadi. Amir menilai adanya kedekatan sang buaya dengan masyarakat sekitar menjadi salah satu alasannya. Pasalnya, menurut Amir, satwa pada umumnya bisa memenuhi timbal balik dengan manusia. Jadi kurang lebih seperti itu berita singkat yang dapat aku sampaikan dari berita video viral buaya antar jasad balita tersebut. Jika kalian masih penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang berita ini, kalian bisa mencarinya sendiri di internet yang lainnya. Sedangkan di video kedua adalah video daging kulit. Kenapa aku juduli sebagai daging kulit? Ternyata dalam video tersebut terlihat ulah kartel yang sangat kejam yang terjadi di luar negeri, di mana ada seorang yang telah meninggoy, yakni salah satu korban kartel, melakukan pengkulitan terhadap wajahnya, geng. Di sini aku tidak menjelaskan lebih lanjut alias panjang lebar tentang video tersebut. Pasti kalian sudah paham dan tahu sendiri apa yang biasa dilakukan oleh kartel yang sangat biadab tersebut. Sedangkan di pembahasan ketiga kita akan membahas sebuah kisah yang pernah terjadi di Vietnam, dikenal dengan kisah yang sangat legendaris pada zamannya, di mana ini adalah kisah tentang seorang biksu yang mengorbankan dirinya demi kehormatan dan juga masyarakat, di mana biksu tersebut bernama Teach Kwang Duch. Ya udah, langsung saja kita dengarkan bareng-bareng ceritanya. Pada tanggal 11 Juni 1963, biksu Teach Kwang Duch melakukan aksi bakar diri, sebuah peristiwa bersejarah di Vietnam yang mengubah banyak hal, tak cuma di negara itu tapi juga di dunia. Aksi bakar diri biksu Teach Kwang Duch dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Vietnam Selatan yang tak memberikan kebebasan beragama. Pemerintah juga menyiratkan undang-undang yang sangat menuntut dan tidak adil bagi umat Buddha di Vietnam. Sang biksu bakar diri hingga tak bernyawa di tempat. Sebelum kejadian tersebut, tepatnya pada 8 Mei 1963, umat Buddha di Vietnam merayakan hari istimewa di kota Ho. Hari istimewa ini disebut Pat dan atau hari lahir Buddha. Jalan-jalan penuh sesak dengan orang-orang dari seluruh Vietnam yang datang untuk merayakan hari istimewa ini. Kebanyakan orang mengibarkan bendera Buddha pada saat itu. Yang perlu diperhatikan adalah saat itu pengibaran bendera berunsur agama dilarang di Vietnam. Undang-undang ini diterapkan oleh Presiden Ngo Dinh Diem yang merupakan penganut Katolik. Hukum itu diterapkan karena dia ingin membuat Vietnam lebih makmur dan berusaha mengkatolikan warga Vietnam yang mana mayoritas beragama Buddha. Agama adalah bagian besar dari budaya Vietnam dan mencoba mengubah budaya suatu bangsa tidak akan membuat siapapun bahagia. Mengutip History of Yesterday, pada hari perayaan tersebut Presiden Diem mengirim polisi bersenjata yang diperkuat oleh tentara Vietnam. Perayaan berubah menjadi aksi protes besar-besaran dan keadaan tidak terkendali. Begitu Angkatan Darat kehilangan kesabaran, mereka melepaskan tembakan ke kerumunan. Pada akhir hari, lebih dari 100 orang terluka dan 9 orang meninggal dunia. Dari 9 orang tersebut, 2 diantaranya adalah anak-anak yang dilindas mobil polisi dan truk tentara. Sejak pembantaian tersebut, situasi di Vietnam semakin memanas dan banyak protes terjadi di seluruh negeri. Akhirnya, 2 bulan setelah pembantaian tersebut, berita itu sampai ke telinga Teach Kwang Duch. Duch telah mengetahui kabar itu karena ia tinggal di kuil yang benar-benar terisolasi di pegunungan Vietnam. Dia juga menghabiskan 3 tahun terakhir hidupnya di kuil ini.
Begitu dia mendapat kabar tentang pembantaian itu, dia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan untuk menjaga keamanan umat Buddha di Vietnam. Di sebuah jalan di luar kedutaan besar Kamboja di Saigon, sekitar 350 biksu dan biksuni berbaris iring-iringan untuk dipimpin sebuah sedan Westminster yang membawa spanduk yang dicetak dalam bahasa Inggris dan Vietnam. Mereka mengecam pemerintah Presiden Diem dan kebijakannya terhadap umat Buddha di sana, serta menuntut pemenuhan janji pesertaan agama. Mobil pun terhenti. Dutch lalu kemudian pada hari itu juga terlihat keluar dari mobil tersebut bersama 2 orang biksu. Salah satu biksu menempatkan alas duduk di tengah jalan dan biksu lainnya mengeluarkan jerigen bensin. Orang-orang lalu membentuk lingkaran mengelilingi Dutch yang duduk dalam posisi teratai di atas alas duduk. Seorang murid Dutch lalu menyiram bensin ke tubuh Dutch. Dutch lalu memutar karung doa yang terbuat dari kayu dan membacakan Parita Nien Pho. Kemudian api disulut. Api segera melahap tubuh Dutch dan kepulan asap hitam keluar dari tubuhnya yang terbakar. Selama 10 menit dia duduk dalam posisi meditasi sampai akhirnya terjatuh. Sebagian besar orang yang hadir menyaksikan Dutch meninggal secara nyata dalam kobaran api tersebut. Saya tidak tahu persis kapan dia meninggal karena Anda tidak tahu dari tubuh atau suaranya atau apapun, ungkap seorang fotografer yang turut mengabadikan momen itu, yang bernama Malcolm Brown. Dia tidak berteriak sakitan atau apapun, wajahnya tenang sampai begitu menghitam oleh api sehingga Anda tidak bisa keluar lagi. Hanya para biksu ini memutuskan dia sudah mati dan mereka membawa peti mati kayu, tambah Brown. Sehari sebelum pembakaran diri Thich Quang Duc, kepala biru Saigon untuk Associate bernama Malcolm Brown mendapat informasi dari anonim. Kabar tersebut menyebut sesuatu yang penting akan terjadi di luar kedutaan besar Kamboja. Karena ketegangan yang tinggi di sekitar Vietnam, Brown mempercayai informasi ini. Keesokan harinya, Malcolm Brown tiba di kedutaan Kamboja. Saat itu ia melihat Thich Quang Duc bersama 350 biksu dan biksuni yang ikut serta dalam protes. Pada titik ini, Brown masih tidak menyadari apa yang akan terjadi. Brown menyaksikan semua kejadian itu ketika Thich Quang Duc duduk di atas bantal dengan menyilangkan kaki dan disiram dengan bensin. Brown lalu kemudian menyiapkan kameranya untuk memastikan bahwa dia akan menangkap setiap momennya dan semua orang di seluruh dunia akan mendengar tentang tindakan ini. Brown tidak menyangka bahwa kejadian selanjutnya akan lebih menegangkan dan mengubah karirnya. Begitu Dutch selesai berdoa, api disuskan ke tubuh Dutch. Seluruh orang yang menyaksikan sangat panik. Dalam wawancara itu, Brown menceritakan bagaimana rasanya menyaksikan seorang yang bakal dirinya demi pengorbanan. Aksi tersebut menimbulkan bau yang sangat kuat, yang bahkan terlalu mengerikan untuk dijelaskan. Apalagi dengan fakta bahwa para biksu yang hadir meratapi Dutch dan melihat ajalnya yang semakin dekat. Setelah api padam, para biksu membawa jenazah Dutch ke pagoda untuk dikremasi. Hanya beberapa menit setelah kremasi, pagoda itu diserbu oleh polisi yang memastikan bahwa berita tentang kejadian ini tidak tersebar. Namun terlambat, Brown yakni seorang fotografer tersebut sudah mengirim foto-foto kejadian tersebut ke Amerika Serikat. Foto tersebut dikirim beserta dengan surat yang menjelaskan aksi tersebut. Pada hari-hari berikutnya, foto-foto Thich Quang Duc yang terbakar muncul di sampul tebar surat kabar di seluruh dunia. Pengorbanan Thich Quang Duc dan tangkapnya Brown hingga menghasilkan foto-foto tersebut membuat negara-negara lain menekan pemerintah Vietnam untuk mengubah hukum sesuai dengan komunitas Buddha. Jenis protes pamungkas ini telah membuktikan bahwa dunia tidak dapat diubah tanpa pengorbanan yang mengerikan. Gambar jepretan Brown memang memberikan informasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Namun pengalaman yang dihadapi Brown langsung adalah hal yang tak terbanding dengan apapun. Brown lalu kemudian dianugerahi Pulitzer Awards untuk International Reporting pada tahun 1963. Brown sendiri telah meninggal dunia pada 27 Agustus 2012 lalu di usia 81 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu kisah singkat yang dapat aku bahas dari kisah seorang biksu yang sangat familiar di Vietnam pada kala itu. Jika kalian ada informasi tambahan, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.